Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikum. Kami ucapkan selamat datang di program Al-Arabiyyah Minal Quran. Bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran. Program ini didesain dan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin yang sudah memasuki usia kerja, sehingga kesibukan dan kegiatannya sudah sangat banyak, yang membuat waktu mereka tidak terlalu memungkinkan bagi mereka untuk bisa mempelajari bahasa Arab lagi. Maka program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin di dalam mempelajari bahasa Arab. Kitab ini kami rancang dengan merujuk dan melihat kepada kitab-kitab yang sebelumnya yang sudah ditulis oleh sebagian pemerhati bahasa Arab untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari bahasa Arab, yang mana di dalam kitab ini dan kebanyakan kitab-kitab bahasa Arab yang kita bisa dapatkan, ternyata di dalam tujuan pembelajaran yang bisa didapatkan seorang dari mempelajari bahasa Arab ada 4 tujuan. Yang mana ketika kita mengetahui 4 tujuan ini akan lebih membantu kita di dalam menentukan arah mempelajari bahasa Arab. Ketika seorang keliru di dalam memilih target dan tujuannya, maka arah dan jalannya pun akan lebih susah di dalam mempelajari bahasa Arab. Sebaliknya, ketika seorang mengetahui target dan tujuan yang seharusnya ditempuh oleh seorang yang baru belajar bahasa Arab, maka ini akan memberikan kemudahan baginya di dalam mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab memiliki 4 tujuan. Yang pertama disebut dengan fahmul masmu', yaitu seorang memahami apa yang ia dengar. Dan ini adalah tujuan paling dasar dan target paling utama yang seharusnya ditempuh oleh seorang yang ingin mempelajari bahasa Arab dari dasar. Kenapa demikian? Karena ternyata seorang yang mampu untuk memahami apa yang ia dengar, walaupun ia tidak berbicara secara aktif, hanya secara pasif, tapi dia bisa memahami apa yang diinginkan dari orang-orang atau buku-buku yang berisi bahasa Arab. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran dengan bahasa Arab yang Allah turunkan, seorang bisa memahaminya walaupun secara pasif, jika dia memahami fahmul masmu' ini. Dan ini akan kita paparkan sangat detail insyaallah ta'ala di dalam kitab Al-Arabiyyah Minal Quran. Kemudian tujuan yang kedua adalah fahmul maqru'. Seorang memahami apa yang ia baca. Sehingga di sini membutuhkan kemampuan ilmu tata bahasa Arab, nahwu, shorof, dan seterusnya, yang tentunya seorang kalau belum memiliki dasar fahmul masmu' tadi dan dia langsung lompat ke target yang kedua ini, maka ia akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Dan inilah kendala yang dialami oleh beberapa saudara-saudara kita yang ingin mempelajari bahasa Arab dari dasar, tapi ternyata yang mereka pelajari langsung ilmu nahwu, langsung kaidah dan tata cara atau tata bahasa Arab. Sehingga mereka membuat contoh-contoh atau mendengarkan contoh-contoh hanya untuk mengetahui kedudukan kalimatnya secara struktural, secara kaidah bahasa Arab, tapi mereka tidak memahami maknanya. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang berat bagi seorang untuk bisa istiqamah. Berbeda kalau seandainya dia memulai dengan fahmul masmu', walaupun dia tidak mengetahui secara struktural mana yang subjek, mana yang objek,
dari sisi harokatnya, tapi ketika dia paham maknanya, ini akan memberikan pemahaman yang bagus baginya di dalam mengetahui makna dari apa yang diinginkan orang yang berbicara atau kitab yang ia baca dalam bahasa Arab atau kitab yang ia dengarkan dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, jika seorang telah mampu untuk melewati fahmul masmu', kemudian setelahnya fahmul makru', maka seorang sudah bisa menuju kepada tujuan yang berikutnya, target yang berikutnya, yaitu takwinul jumal. Seorang bisa merangkai kalimat. Dan ini tahapan di mana seorang sudah mulai aktif di dalam berbicara dalam bahasa Arab. Dan tentunya tahapan ini adalah tahapan yang sudah sangat lanjut, yang jika seorang di dalam memulai bahasa Arab langsung pada takwinul jumal, maka dia akan kesusahan. Dan ini yang kita lihat sebagian saudara-saudara kita yang mereka mempelajari bahasa Arab langsung dengan menerjemahkan ayat Al-Quran misalnya, sehingga mereka hanya bisa paham ayat yang diterjemahkan saja dan akan kesulitan untuk menerapkannya pada ayat-ayat yang lain yang belum mereka terjemahkan. Hal ini dikarenakan mereka fokus pada merangkai kalimat atau memahami kalimat secara utuh tanpa mengetahui kata per kata dari kalimat-kalimat tersebut.